Shalom alaihim saudaraku, para kekasih Kristus. Bagaimana kabarnya saat ini? Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita semua di dalam kondisi apapun kita. Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita dikisahkan seorang nenek yang begitu menyayangi cucunya. Nenek tersebut mengajak sang cucu berjalan di tepi pantai menikmati tiupan angin yang sepoi-sepoi dan indahnya pantai. Kemudian tiba-tiba ada ombak yang bergulung menuju ke pantai, kemudian menerpa nenek dan cucunya. Ombak besar tersebut membawa cucunya, menyeret cucunya ke tengah lautan. Nenek tersebut bersedih, berteriak histeris. Kemudian nenek itu ingat Tuhan. Setelah ingat Tuhan, nenek tersebut kemudian berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan. Ya Tuhan, kembalikan cucuku di sini. Aku sangat menyayangi cucuku. Ini cucuku satu-satunya. Tolong Tuhan, selamatkan cucuku. Kemudian Tuhan mendengar doa sang nenek tersebut. Tuhan merasa iba, Tuhan berbelas kasihan, dan kemudian Tuhan mendatangkan ombak besar sekali lagi. Melalui ombak besar tersebut, cucunya dapat kembali ke tepi pantai dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Tetapi tiba-tiba nenek itu kembali berteriak sembari marah-marah pada Tuhan. Tuhan, ini gimana Tuhan ini? Cucuku tadi aku ajak ke pantai itu memakai topi. Sekarang topinya mana? Engkau mengembalikannya tanpa topi. Ya, cerita yang cukup unik, lucu. Tetapi ini menjadi teguran kita bersama bahwa begitulah manusia. Begitulah kita semua. Ketika kita itu diberikan permasalahan, kita kemudian datang kepada Tuhan, kita berdoa minta pertolongan. Tetapi setelah Tuhan memberikan, kita masih merasa kurang dan kurang. Cerita tersebut kemudian mengajak kita untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita ini sudah menjadi orang yang benar-benar menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan? Pertobatan itu hendaknya harus kita nyatakan dari dalam diri kita, tidak hanya sekedar aksi puasa kita melakukan kebaikan kepada sesama, kita memberikan sumbangan, kita menolong orang yang susah, yang sedang terkena bencana, tetapi hati kita masih menyimpan akar kepahitan, masih sering mengumpat Tuhan, tidak pernah bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Maka dari itu panggilan untuk bertobat sangat-sangat ditekankan, terlebih di dalam kitab Yoel pasal yang kedua, khususnya di ayat yang ke-13 dikatakan demikian, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Orang Israel punya tradisi di dalam pertobatan mereka. Ketika mereka meratapi dosa-dosanya, mereka mengoyakkan baju mereka mengoyakkan jubah mereka. Tetapi ketika hati mereka masih tegar tengkuk, masih keras kepala, maka pertobatan itu tidak ada artinya. Untuk itu saudaraku, mari kita mengoyakkan hati kita. Kita bertobat secara sungguh-sungguh. Dimulai dari hati kita yang paling dalam, memberikan ruang sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kebaikan-kebaikan cinta kasih Tuhan. Bukan untuk menyimpan akar kepahitan, bukan untuk menyimpan dendam, bukan untuk menyimpan amarah, bukan untuk menyimpan iri dengki dan lain sebagainya yang kemudian akan menggerogoti kita dan membawa kita ke dalam kematian yang kekal. Panggilan untuk bertobat ini sebenarnya wujud cinta kasih Tuhan
yang memberikan kita waktu untuk kembali berpaling dari hidup lama, kembali kepada Tuhan. Kita tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kita ini hanya seperti debu dan akan kembali menjadi debu tanah lagi. Untuk itu mari setiap langkah kita mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berpaling kepada Tuhan. Kita tetap tunjukkan aksi puasa kita melalui puasa makan, puasa minum. Kita berikan pelayanan yang terbaik untuk sesama kita, namun dengan didasari hati kita yang sudah kita koyakkan dari hal-hal duniawi, dari akar-akar kepahitan, dan membiarkan Roh Kudus sepenuhnya menuntun hidup kita, sepenuhnya tinggal di dalam hati kita. Mari kita menghayati pertobatan kita dengan melihat bahwa setiap masalah kehidupan kita adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang berdosa dan harus segera bertobat. Saya yakin dan percaya kita semua akan dimampukan selama kita terus mengandalkan Tuhan. Untuk itu marilah bersama kita menyesali dosa kita dan meminta pertolongan Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Inilah kami Tuhan, hanya butiran debu yang Engkau berikan nafas kehidupan, dan kami tak mampu jika Tuhan meninggalkan kami. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami Engkau mampukan untuk benar-benar mengoyakkan hati kami, dan pertobatan kami ini benar-benar kami mulai dari dalam diri kami sendiri, dan kami wujudkan melalui setiap aksi kami, aksi puasa kami. Kami percaya bahwa setiap masalah kehidupan kami adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kami. Dan ketika kami bertobat, kami yakin, kami percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sendiri yang akan menopang kami dari setiap masalah yang ada. Ajari kami juga untuk selalu bersyukur dengan setiap cara Tuhan yang boleh mengingatkan kami ini. Terima kasih atas setiap berkat yang sudah kami lihat dan yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami. Kiranya Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan untuk memancarkan kasih setia Tuhan kepada sesama kami, sehingga kasih karunia dari Tuhan kami ini menjadi harapan bagi kami dan saudara-saudara kami. Kami serahkan sepenuhnya doa kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian saudaraku para kekasih Kristus, sapaan rohani ini kiranya semakin menguatkan kita untuk terus berbenah, seraya kita menghayati panggilan pertobatan yang akan kita lakukan dan terus kita lakukan, sehingga kita semakin berbenah menuju jalan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menuntun dan menguatkan saudara semua dengan cinta kasih-Nya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.